Tak banyak yang percaya keputusan itu akan berhasil. Bahkan sebelum Fabio Quartararo turun satu lap pun di MotoGP, keraguan sudah lebih dulu memenuhi paddock. Saat Petronas SRT mengumumkan perekrutan pembalap muda Prancis itu untuk musim 2019, reaksi yang muncul bukan antusiasme, melainkan tanda tanya. Quartararo pernah digadang-gadang sebagai the next Marc Marquez sejak usia remaja. Namun, hype itu perlahan memudar. Di Moto3 dan Moto2, hasilnya dinilai tak sebanding dengan ekspektasi. Secara resmi, ia hanya memiliki satu kemenangan Grand Prix yang sah. Kemenangan lain di Jepang 2018 bahkan dihapus karena pelanggaran teknis. Bagi sebagian besar pengamat, itu bukan CV calon bintang besar. Namun, di balik pintu tertutup, manajemen SRT melihat sesuatu yang berbeda. Menurut orang-orang di dalam tim, bakat yang pernah mendominasi era junior itu tidak pernah hilang. Ia hanya terkubur oleh tekanan, pilihan yang salah, dan lingkungan yang tidak tepat. Yamaha, lewat proyek satelit ambisius mereka, memilih untuk bertaruh, bukan pada statistik, tapi pada insting. Dan taruhan itu segera mulai membungkam keraguan. Namun, hanya dalam hitungan bulan, narasi itu mulai runtuh. Dengan motor Yamaha M1 spesifikasi 1 tahun lebih tua, Quartararo tampil seperti pembalap yang sudah lama menunggu momen ini. Ia merebut pole position, berdiri di podium 7 kali, dan dalam beberapa balapan bahkan memaksa Marc Marquez bertarung hingga tikungan terakhir. Itu bukan sekedar hasil bagus, itu adalah pernyataan. Di dalam pedok, bisik-bisik mulai berubah arah. Dari mengapa dia direkrut, menjadi seberapa cepat Yamaha bisa mengamankannya. Para rival mulai menyadari bahwa anak satelit ini bukan sekadar sensasi sesaat. Ia memiliki keunggulan yang sulit diajarkan, rasa depan motor yang luar biasa, kecepatan satu lap yang brutal, dan ketenangan di bawah tekanan. Namun, bersama pujian, datang pula beban baru. Ekspektasi melonjak terlalu cepat. Quartararo tak lagi dianggap sebagai rookie. Ia menjadi tolok ukur, bahkan bagi pembalap Yamaha yang lebih senior. Dan Yamaha pun tahu mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Keputusan besar itu datang lebih cepat dari dugaan siapapun. Memasuki awal 2020, bahkan sebelum musim benar-benar berjalan, Yamaha sudah menetapkan arah masa depan mereka. Fabio Quartararo dipilih sebagai pewaris kursi pabrikan, kursi yang selama bertahun-tahun ditempati Valentino Rossi. Sebuah keputusan simbolis, syarat makna, dan nyaris tanpa ruang untuk gagal. Musim 2020 yang kacau hanya memperkuat keyakinan itu. Di tengah kalender yang terpotong, jadwal yang padat, dan tekanan mental yang tidak biasa, Quartararo memenangkan 3 balapan. Ia bukan hanya cepat, ia konsisten di saat yang lain goyah. Transisi itu mengubah segalanya. Dari pembalap yang ingin membuktikan diri, ia kini menjadi pusat proyek pabrikan. Dan ketika musim 2021 dimulai, beban sejarah pun resmi berada di pundaknya. Ia berhasil. Bahkan lebih dari itu. Gelar juara dunia MotoGP 2021 diraih pada percobaan pertamanya bersama tim pabrikan Yamaha. 6 tahun puasa gelar berakhir. Nama Quartararo tercatat sejajar dengan Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi dalam daftar juara Yamaha. Namun di balik perayaan itu, beberapa teknisi mulai merasa tidak nyaman. Karena meskipun hasilnya sempurna, fondasinya mulai menunjukkan retakan. Musim 2022 menjadi ujian sesungguhnya. Ducati datang dengan paket yang lebih kuat, lebih stabil, dan lebih mudah dikendarai. Quartararo bertahan selama mungkin, memeras potensi M1 hingga batas terakhir. Namun saat Pecco Bagnaia menemukan konsistensi, Yamaha mulai tertinggal. Kekalahan itu bukan sekedar kehilangan gelar. Itu adalah tanda awal penurunan yang lebih dalam. Setelah Grand Prix Jerman 2022, segalanya benar-benar berubah. Kemenangan terakhir itu menjadi garis pemisah antara dua era. Sejak saat itu, Yamaha tak lagi berdiri di puncak. Dan Quartararo, seorang juara dunia, harus menghadapi kenyataan pahit. Bertahun-tahun berlalu tanpa satupun kemenangan. Yang membuat situasi ini semakin mencolok adalah perbandingan internal. Statistik kualifikasi dan balapan menunjukkan jurang yang hampir tidak masuk akal antara Quartararo dan pembalap Yamaha lainnya. Ia menembus Q2 hampir di setiap akhir pekan. Ia mengumpulkan poin, finish 10 besar, dan sesekali naik podium. Sementara rekan-rekannya tertinggal jauh.
Di media sosial, narasi mulai terbentuk. Seorang pembalap kelas dunia terjebak dengan motor yang tidak berkembang. Dan Quartararo tidak lagi menyembunyikan rasa frustrasinya. Ketika Yamaha mengajukan kontrak besar untuk musim 2025 dan 2026, dunia langsung menghakimi. Nilainya dilaporkan mencapai sekitar 12 juta euro, angka yang membuatnya tetap menjadi salah satu pembalap dengan bayaran tertinggi di grid. Di sisi lain, Aprilia hanya mampu menawarkan angka yang jauh lebih kecil. Banyak yang menyebut keputusannya bertahan sebagai langkah yang didorong oleh keserakahan finansial. Namun gambaran itu terlalu sederhana. Quartararo sangat sadar akan satu hal, nilainya sebagai pembalap. Ia tahu bahwa performanya di atas M1 dibandingkan dengan pembalap Yamaha lain adalah bukti nyata. Ini bukan soal uang semata. Ini tentang harga diri dan pengakuan atas bakatnya. Perbandingan dengan Marc Marquez pun sering muncul. Namun konteksnya berbeda. Marquez pada 2023 berada di persimpangan karir. Cedera panjang, keraguan publik, dan waktu yang terus berjalan memaksanya mengambil risiko besar. Quartararo sebaliknya masih berada di puncak kemampuannya. Ia merasa belum waktunya menyerah. Namun, satu proyek baru segera mengubah dinamika ini sepenuhnya. Yamaha mengambil langkah paling radikal dalam sejarah modern mereka, beralih ke mesin V4. Kedatangan Max Bartolini sebagai direktur teknis memberi harapan baru. Bagi Quartararo, proyek ini adalah simbol komitmen Yamaha, bukti bahwa mereka tidak menyerah. Namun realitas di lintasan jauh lebih kompleks. Mesin V4 itu memang menjanjikan tenaga dan potensi jangka panjang. Tapi satu masalah langsung muncul, feeling depan motor. Hal yang selama ini menjadi kekuatan utama Quartararo justru menghilang. Ia menyukai sensasi dasarnya, namun kepercayaan diri belum ada. Yamaha menurunkan ekspektasi. Mereka mengakui proyek ini masih sangat awal. Quartararo menolak untuk menunggu terlalu lama, karena ia tahu bursa pembalap 2027 akan bergerak cepat. Komentar-komentar itu akhirnya memicu reaksi dari dalam pabrik. Bos Yamaha, Paulo Pavesio, secara terbuka menyampaikan ketidaknyamanannya. Ia memahami frustrasi pembalap utamanya, namun ia juga menegaskan bahwa terlalu banyak keluhan di depan umum tidak membantu siapapun. Nada hubungan itu berubah, bukan konflik terbuka, tapi ketegangan yang jelas terasa. Yamaha berada dalam dilema klasik. Mereka membutuhkan Quartararo sebagai acuan pengembangan, namun di saat yang sama, kritiknya berpotensi mengganggu fokus proyek V4. Sejarah pun memberi peringatan. Kasus Maverick Viñales pada 2021 masih segar dalam ingatan. Seorang pembalap tidak bahagia bisa merusak atmosfer seluruh tim. Dan disinilah pertanyaan besar mulai muncul. Apakah Yamaha benar-benar harus mempertahankannya dengan segala cara? Sejarah menunjukkan bahwa terkadang berpisah dengan seorang superstar justru membuka jalan baru. Honda pernah merasakan titik terendah ketika Marc Marquez pergi, namun dana yang dihemat dialihkan untuk pengembangan. Hasilnya mulai terlihat. Mereka merekrut sosok teknis penting, membangun ulang fondasi, dan kembali menarik minat pembalap top. Kini menjelang regulasi 850 cc pada 2027, peta kekuatan bisa berubah drastis. Namun satu hal terlihat jelas, saat ini hanya Yamaha yang belum menunjukkan potensi kemenangan. Nama Quartararo pun mulai dikaitkan dengan Honda, dan Yamaha harus menghadapi kemungkinan yang dulu tak terpikirkan, melepas pembalap terbaik mereka. Itu akan menyakitkan, namun mungkin perlu, karena dengan skuad yang dangkal, nilai pasar yang menurun, dan proyek besar yang butuh keselarasan total, Yamaha berada di persimpangan paling krusial dalam satu dekade terakhir. Fabio Quartararo adalah talenta lintas generasi. Namun MotoGP bukan hanya tentang bakat. Ini tentang waktu, tentang keputusan, dan tentang keberanian untuk berubah. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern mereka, masa depan Yamaha tidak lagi ditentukan oleh siapa yang mereka miliki di lintasan, melainkan oleh siapa yang berani mereka lepaskan.